saya Nimade Sika Paramita Dewi dengan NIM 2411031350 dari kelas O semester 4 nomor absen 29. Pada video kali ini saya akan melaksanakan simulasi mengajar mata pelajaran IPA SD pada bab 6 perubahan dalam diriku dengan topik aku punya privasi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Silakan ke kelas. Pada absen. Pengajar. Om Swastiastu. Baik teman-teman semuanya, sebelum memulai pengajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk anak-anak. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Coba kalian tengok kanan dan kiri, apakah ada teman yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, supaya lebih semangat lagi nanti untuk menerima informasi dari Ibu, kita akan melakukan ice breaking dulu. Jadi Ibu punya satu lagu, nanti kalian simak dulu lagunya. Setelah itu kita praktekkan bersama-sama ya. Oke, sudah disimak tadi? Sudah. Oke, sekarang kita praktekkan ya. Kita ikuti gerakannya. Baik anak-anak, silakan berdiri dulu. Ini area privasiku. Jangan kamu lihat, jangan kamu sentuh, jangan kamu pegang. Kalau kamu melihatnya, menyentuhnya, memegangnya. Kalau kamu melihatnya, aku bilang ibuku, aku bilang ayahku, aku bilang guruku. Baik anak-anak semua, tadi saat kita bernyanyi kan kita sudah mendengar tentang berbagai macam bagian di tubuh kita. Sekarang Ibu ingin bertanya dulu berdasarkan yang kalian lihat di video tadi ya. Pertanyaan pertama, menurut kalian kenapa sih tubuh kita itu harus dijaga? Agar tidak sakit, Ibu. Ya betul, ada jawaban yang lain? Agar tetap sehat, Ibu. Ya betul ya, jadi selain supaya sehat, tubuh kita itu juga harus dijaga karena tubuh kita itu sangat berharga dan tubuh kita itu merupakan pemberian dari Tuhan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah semua orang itu boleh memegang tubuh kita? Tidak boleh, Ibu. Kenapa ya tidak boleh? Karena tubuh kita itu milik kita. Ya betul ya, tidak semua orang itu boleh menyentuh tubuh kita karena ada beberapa bagian dari tubuh kita itu merupakan bagian pribadi atau bagian privasi. Jadi harus kita jaga. Kemudian pertanyaan terakhir, kalau misalnya ada orang yang menyentuh tubuh kalian tanpa izin, bagaimana perasaan kalian? Ayo coba Grace. Saya merasa takut, Ibu. Ya betul, jadi kita bisa merasa takut, merasa sedih, merasa malu, merasa tidak nyaman, dan perasaan-perasaan itu wajar karena kita harus tahu bagaimana caranya kita untuk menjaga diri. Nah, sebelum kita belajar lagi nih, nanti Ibu juga memaparkan materi. Ibu ingin tahu dulu pengetahuan awal kalian. Nanti Ibu akan tunjuk kalian secara acak dan kalian jawab pertanyaan yang Ibu ajukan ya. Ya, Ibu. Oke, yang pertama Ibu tunjuk Pio. Coba Pio, Ibu mau tahu dong, Pio pernah nggak sih dengar kata privasi? Pernah, Ibu. Menurut Pio apa itu privasi? Privasi itu adalah hal yang hanya milik kita, yang tidak boleh dipakai oleh orang lain, Ibu. Ya betul sekali. Coba beri tepuk tangan untuk Pio. Oke, betul ya jawaban yang disampaikan oleh Pio. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan
Oke, Fania, coba menurut kamu kenapa sih setiap orang itu memiliki bagian tubuh yang harus dijaga? Supaya aman dan supaya tidak disentuh sembarangan oleh orang lain, Ibu. Iya, tepat sekali ya jawaban dari Fania. Coba berikan tepuk tangan. Kemudian pertanyaan ketiga untuk Nadia. Pertanyaannya, kalau kamu merasa takut atau tidak nyaman, siapa orang yang kamu percaya untuk meminta bantuan? Orang tua, guru, atau bisa polisi langsung, Bu? Iya, betul ya jawaban dari Nadia. Oke, pertanyaan terakhir untuk Grace. Pertanyaannya, kalau ada orang yang membuat kamu tidak nyaman, apa yang akan Grace lakukan? Saya akan teriak dan lari pergi menjauh, Bu. Iya, betul ya jawaban Grace. Aku melindungi diri. Oke, terima kasih anak-anak karena kalian sudah berani menjawab, sudah berani memberikan pendapat. Jadi betul ya dari jawaban kalian tadi itu kita sudah mengetahui bahwa tubuh kita itu sangat berharga dan harus dijaga anak-anak semua. Tidak boleh ada orang lain yang berani menyentuh ataupun memegang tubuh kita karena tubuh kita itu merupakan hal yang privasi, hal pribadi yang harus kita jaga. Kalau ada orang yang berani menyentuhnya, kalian merasa tidak nyaman, kalian harus meminta bantuan kepada orang dewasa. Kalian harus meminta pertolongan. Baik anak-anak semuanya, setelah tadi kita sudah berdiskusi tentang pentingnya menjaga tubuh dan privasi diri, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Seperti yang Ibu katakan tadi, pembelajaran kita hari ini tentang perubahan dalam diriku dengan topik Aku Punya Privasi. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan apa itu privasi, kemudian kalian bisa mengenali bagian tubuh yang harus dijaga, kemudian mengetahui siapa saja orang yang tepat untuk dipercaya jika kalian membutuhkan bantuan, serta kalian harus menunjukkan cara menjaga privasi diri dan menghargai privasi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak semuanya perlu kalian ketahui bahwa memahami privasi diri itu sangat penting. Nanti ilmu yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini tidak hanya kalian gunakan di sekolah, tetapi juga saat kalian berada di rumah, saat kalian berada di taman bermain bersama teman, maupun kalian berada di tempat umum. Jadi kalian harus fokus ya dalam pembelajaran hari ini. Nah, supaya pembelajaran hari ini lebih menyenangkan, Ibu tidak hanya akan memaparkan materi saja, tetapi nanti kita akan mengamati poster. Kalian akan berdiskusi bersama teman-teman kalian dalam kelompok. Kemudian kita akan memainkan permainan edukatif yaitu privacy quest. Jadi nanti dalam kegiatan tersebut, Ibu berharap sekali semua anak-anak dapat bekerja sama, kemudian dapat menyampaikan pendapat, saling mendengarkan teman dan juga saling menghargai. Bisa semuanya? Bisa, Bu. Nah anak-anak semuanya, sekarang Ibu ingin mengajak kalian berpikir dulu sebelum kita nanti belajar lebih dalam. Pernah nggak sih kalian merasa tidak nyaman ketika ada orang yang membuka barang milik kalian tanpa izin? Pernah, Bu. Kenapa? Saya tahu, Bu. Ya coba Nadia. Karena itu melanggar privasi saya, Bu. Ya betul, coba beri tepuk tangan. Ya, jadi perasaan yang Nadia alami itu berkaitan dengan hak setiap anak untuk menjaga privasinya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, mari kita nanti amati poster yang Ibu akan sampaikan materinya ya. Jadi anak-anak coba perhatikan di tangan Ibu sudah ada poster Aku Punya Privasi. Jadi nanti kalian amati gambar dan informasi pada poster ini sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu ya. Iya, Bu. Jadi coba kalian perhatikan. Ini adalah poster Aku Punya Privasi. Di mana sebelum kalian tahu bagian mana sih yang merupakan privasi dalam tubuh kalian, kalian harus tahu dulu apa sih itu privasi. Jadi privasi itu adalah hak setiap orang untuk memiliki dan menjaga bagian tubuhnya dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Kemudian apa sih itu privasi tubuhku? Oke anak-anak semuanya sudah diperhatikan tadi penjelasan dari Ibu? Sudah, Bu. Oke, sekarang ada nggak yang mau bertanya tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi di poster? Saya, Ibu. Oke, coba Pio disampaikan pertanyaannya. Kalau misalnya ada teman saya yang
Memaksa ingin memeluk saya gimana ya Bu ya? Oke, kalau ada teman yang maksa ingin memeluk kalian, kalian bisa bilang dengan sopan kalau kalian tidak mau dipeluk apabila kalian merasa tidak nyaman. Seperti itu ya, seperti yang sudah ada di poster tadi. Ada pertanyaan yang lainnya? Tidak, Ibu. Baik anak-anak, jika tidak ada pertanyaan lagi, sekarang Ibu yang akan bertanya. Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian setelah Ibu menjelaskan materi tadi ya. Silakan nanti dijawab dengan percaya diri sesuai kemampuan yang sudah kalian cerna tadi. Ibu tunjuk ya, masing-masing akan mendapatkan satu pertanyaan yang berbeda. Yang pertama, Pio dulu deh. Kenapa kita harus menghargai privasi orang lain, Pio? Agar orang lain merasa aman, Ibu. Ya betul ya, agar orang lain merasa aman. Oke, pertanyaan kedua buat Grace dulu deh. Gimana sih cara kita membedakan sentuhan yang aman dan sentuhan yang tidak aman, Grace? Sentuhan aman membuat kita nyaman, sentuhan tidak nyaman membuat kita takut, risih, dan tidak nyaman. Ya betul ya, jawaban dari Grace. Coba kasih tepuk tangan buat Grace. Oke, selanjutnya pertanyaan buat Nadia. Coba Nadia, apa sih yang harus kamu lakukan apabila ada orang yang menyentuh bagian tubuh privasimu tanpa izin? Saya akan menolak, Bu, dan pergi menjauh, dan saya akan bilang ke orang tua saya, Bu. Ya bagus, itu adalah cara kita untuk melindungi diri ya. Coba beri tepuk tangan buat Nadia. Ya. Kemudian yang terakhir pertanyaan buat Fania. Kenapa sih setiap anak itu memiliki hak atas privasi mereka? Karena setiap anak itu harus dijaga dan dilindungi Bu privasinya. Ya betul sekali ya anak-anak. Coba kasih tepuk tangan buat Fania. Ya, jawaban kalian hari ini sangat baik ya. Jadi setiap anak itu memiliki hak untuk merasa aman, untuk merasa dilindungi, dan juga dihargai privasi dirinya. Kita juga harus menghargai privasi kita sendiri, tidak menyentuh tubuh orang lain tanpa izin. Kemudian kita harus berani berkata tidak, kemudian menjauh dan meminta bantuan kepada orang dewasa yang dipercaya jika ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Nah, setelah memahami materi ini anak-anak, sekarang kita akan belajar lebih dalam menggunakan permainan edukatif yang bernama Privacy Quest. Baik anak-anak, coba sekarang perhatikan di depan ini sudah ada media Privacy Quest. Jadi, sekarang kalian akan bermain secara kelompok. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi masing-masing kelompok terdapat 2 orang ya. Nanti kalian bisa bersama teman-teman di samping kalian. Sekarang Ibu akan menjelaskan aturan permainannya dulu ya. Kalian simak ya. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapat giliran bermain ya. Sudah dimengerti aturan permainannya semuanya? Sudah, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, sekarang Ibu persilakan kalian untuk maju ke depan bermain bersama teman kelompoknya ya. Baik anak-anak semuanya, coba silakan maju ke depan berbaris bersama teman kelompok. Oke, sekarang silakan kalian mulai permainannya. Dipilih dulu mau pion yang berwarna apa? Oke, karena sudah mendapatkan pemenangnya, jadi selesai sudah permainan kita hari ini ya. Coba kasih tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Oke, anak-anak semuanya, karena permainan sudah selesai tadi, sekarang Ibu akan membagikan LKPD refleksi. Nanti silakan kalian jawab sesuai dengan pengalaman belajar yang kalian alami tadi ya. Ya, Ibu. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Nanti silakan tulis identitasnya di bagian depan ya. Iya, Ibu. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Oke, sekarang Ibu minta satu orang dong untuk membacakan hasil LKPD yang sudah dikerjakan tadi. Siapa yang mau? Coba diangkat tangannya. Saya, Ibu.
ibu apa yang dimaksud dengan privasi? Saya menjawab. Menjaga area privasi saya dengan baik. Sekian presentasi saya. Terima kasih teman-teman. Silakan Nadia. Sekarang LKPD-nya silakan dikumpulkan ya. Ini Bu. Ini Bu. Terima kasih. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena kalian hari ini sudah sangat semangat sekali belajarnya. Beri tepuk tangan buat Ibu. Oke, setelah Ibu mengamati selama kegiatan belajar tadi, kalian sudah bermain game, sudah berdiskusi, kalian sudah menunjukkan kerjasama yang baik selama pembelajaran. Namun berdasarkan janji Ibu dan juga pengamatan Ibu tadi dan juga penilaian Ibu berjanji bahwa ada satu kelompok yang akan mendapatkan reward dari Ibu jika ia mencerminkan perilaku yang baik selama pembelajaran hari ini berlangsung. Tapi anak-anak buat yang belum mendapatkan reward hari ini jangan berkecil hati, nanti bisa dicoba lagi di pembelajaran berikutnya. Nah, berdasarkan penilaian Ibu tadi, kelompok yang mendapatkan reward hari ini adalah kelompok Fiorina dan juga kelompoknya Geli. Oke, ini ada reward kecil dari Ibu, mohon diterima ya. Semoga semakin semangat ya belajar semuanya. Oke anak-anak semuanya, sebelum kita benar-benar mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengingat apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi Ibu punya kesimpulan, nanti kita baca bareng-bareng ya. Sudah dilihat di layar, coba kita baca bareng-bareng dengan keras ya. 1, 2, 3. Setiap anak memiliki hak untuk menjaga privasi dirinya. Tubuh kita adalah milik kita sehingga harus dijaga dan dihormati oleh diri sendiri maupun orang lain. Oke, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi, nanti kalian kerjakan secara mandiri. Nanti silakan angkat tangan jika ada pertanyaan yang kurang dipahami ya, bisa ditanyakan kepada Ibu. Oke, apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Ibu. Silakan dikumpul dulu lembar evaluasinya ya. Oke anak-anak semuanya, terima kasih karena di pembelajaran hari ini kalian sudah sangat aktif. Ibu sangat bangga karena hari ini kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa setiap anak itu berhak ya atas rasa aman dan memiliki hak untuk menjaga privasi dirinya. Jadi mulai hari ini jangan lupa untuk menerapkan apa yang kalian pelajari. Semoga kebiasaan baik ini nanti kalian bisa terapkan setiap hari baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Pada asal. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik teman-teman, karena tadi diawali dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk anak-anak. Terima kasih ya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.